Oke, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan resume kami mulai dari chapter 1 hingga chapter 3 yang terdiri dari saya Alifia Hairunisa dan rekan saya Andi Tadang. Chapter 2, lingkungan di mana proyek beroperasi. Proyek ada dan akan beroperasi di lingkungan yang mungkin berdampak pada proyek. Dampak dari proyek ini dapat berupa dampak yang menguntungkan dan dampak yang tidak menguntungkan bagi proyek. Dua kategori yang berpengaruh adalah faktor lingkungan perusahaan EEF dan aset proses organisasi. Selain EEF dan OPE, sistem organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam siklus proyek. Sistem faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan politik, kompetensi, dan kapabilitas masyarakat untuk bertindak dalam sistem organisasi dibahas lebih lanjut di bagian sistem organisasi seperti gambar berikut. Influences, ada EEF dan internal OPES. EEF sendiri terdiri dari eksternal dan internal, sedangkan OPE proses, policies, and product, prosedur, dan yang terakhir corporate knowledge base. Unsur-unsur manajemen merupakan komponen-komponen yang membentuk fungsi-fungsi pokok, prinsip-prinsip umum organisasi manajemen internal. Manajemen umum dialokasikan dalam organisasi sesuai dengan kerangka tata kelolanya dan jenis struktur organisasi yang dipilih. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama, pembagian kerja menggunakan keterampilan dan ketersediaan khusus untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, wewenang yang diberikan untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, tujuan umum organisasi lebih diutamakan daripada tujuan individu. Yang keempat, perlakuan yang adil dan setara terhadap orang-orang di tempat kerja. Dan yang terakhir, dibayar secara adil untuk pekerjaan yang dilakukan. Faktor-faktor dalam pemilihan struktur organisasi mempertimbangkan banyak faktor untuk dimasukkan dalam struktur organisasinya. Setiap faktor dapat membawa berbagai tingkat kepentingan dalam analisis akhir. Informasi yang tepat kepada pengambil keputusan organisasi untuk disertakan dalam analisis. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih struktur organisasi, diantaranya kemampuan pada bidang masing-masing, tingkat keselarasan dengan tujuan organisasi, dan yang terakhir pembagian. Selanjutnya saya akan Dan menerangkan chapter 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Manajer proyek memainkan peran penting dalam kepemimpinan tim proyek untuk mencapai tujuan proyek. Peran ini terlihat jelas di seluruh proyek. Banyak manajer proyek terlibat dalam proyek dari inisiasi hingga penutupan. Namun, di beberapa organisasi seorang manajer proyek mungkin terlibat dalam kegiatan evaluasi dan analisis sebelum memulai proyek. Yang selanjutnya itu lingkup pengaruh manajer proyek. Di sini manajer proyek, tim proyek itu memenuhi tujuan proyek dan harapan stakeholder. Manajemen proyek bekerja untuk menyimbang kendala bersaing pada proyek dengan sumber daya yang tersedia. Dan ini termasuk memberikan arahan, menjalani visi dan keberhasilan proyek. Di sini ada contoh dari gambarnya, yaitu ada pada lingkaran itu yang pertama ada project manager, terus ada project team, terus ada sponsor dan lain-lain, ada stand, terakhir ada stakeholder. Selanjutnya yaitu technical project management skill, yaitu keterampilan
Manajemen proyek teknis didefinisikan sebagai keterampilan untuk efektif menetapkan pengetahuan manajemen proyek untuk memberikan hasil yang diinginkan untuk program atau proyek. Menurut penelitian, manajemen proyek puncak secara konsisten mendemonstrasikan beberapa keterampilan utama. Yang pertama, fokus pada elemen manajemen, yaitu dan kedua mengelola elemen proyek termasuk jadwal, biaya, sumber daya, dan risiko. Dan yang terakhir ada mengeluangkan waktu untuk merencanakan secara menyeluruh. Selanjutnya itu kualitas dan keterampilan seseorang pemimpin, yaitu menjadi visioner, misalnya membantu mendiskusikan produk, tujuan, dan sasaran proyek, mampu memimpin dan menerjemahkan mimpi tersebut untuk orang lain. Yang kedua, optimis dan positif, ya, maksudnya yang ketiga ada kolaboratif, yang terakhir mampu berhubungan baik dengan rekan dan mampu meminimalisir konflik. Selanjutnya itu integrasi dan kompleksitas. Beberapa proyek dapat disebut kompleks dan dianggap sulit untuk dikelola. Kompleksitas dalam proyek adalah hasil dari perilaku sistem organisasi, perilaku manusia, ketidakpastian bekerja di organisasi atau lingkungannya. Faktor-faktornya yaitu ada sistem behavior, terus ada human behavior, dan ambiguity. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.